Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi dengan saya di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Hari ini saya masih di SMP N1 Blimbing. Ini ada Pak Haryanto, ada Pak Budi, ada Pak Wendy. Kita ngobrol-ngobrol santai lah tentang apa ya. Kalau setahu saya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu sangat sulit, terutama kamar mandi. Nah itu saya belum ke kamar mandi siswa sih, ini nggak tahu bentuknya seperti apa. Tapi saya ingin nanya kepada bapak-bapak semua, gimana caranya di sini menjaga kebersihan lingkungan sekolah nih lah. Nah ada kiat-kiat apa, ada program-program apa yang dilakukan untuk itu. Mungkin pertanyaan pertama Pak, dari sudut pandang Bapak seberapa bersih sih sekolah ini? Ya, kebersihan sekolah ini memang sudah menjadi sebuah kewajiban ya bagi sekolah kita. Kami membuat sebuah program untuk siswa di sini, di mana program ini kita buat secara bergilir, Pak ya. Jadi dalam satu minggu itu bergilir setiap harinya beda kelas, sehingga satu kelas itu akan bekerja membersihkan sekolah ini, mulai dari WC maupun lingkungan yang ada di halaman sekolah maupun di depan kantor dan sebagainya. Ini secara bergantian dan secara jadwal, secara terjadwal. Iya. Jadi memang ada jadwal piketnya. Berarti ada program seperti itu lah. Ada. Jadi kebersihan sekolah di sini selalu terjaga gitu. Iya. Oh. Nah, jadwal piketnya per hari per kelas. Iya. Oh. Satu hari satu kelas, kemudian satu kelas itu nanti dibagi untuk misalkan untuk untuk WC siswa 4 orang misalkan. Kemudian untuk membersihkan lingkungan halaman sekolah 4 orang dan seterusnya seperti itu. Dan ini dikoordinatori oleh Mas Yoga di sini sebagai tukang kebun ya. Oh. Dan saya selaku siswa di sini sebagai koordinator untuk membuat jadwal itu. Oh, berarti Bapak yang membuat jadwalnya, yang dikomandoi oleh tukang kebun. Iya. Nah, berarti di sini ada tukang kebunnya. Berarti Pak Budi di sini menyiapkan tukang kebun lah ya. Ada. Dan menganggarkan untuk memang khusus penjaga dan tukang kebun. Nah, kesulitan nggak sih Pak untuk ngontrol siswa untuk menjaga kebersihan di sini? Pada awalnya kita mengalami kesulitan. Nah, kesulitannya di sini karena biasanya kalau yang dari kelas 7 ya, di mana mereka mungkin dari SD-nya belum terbiasa, gitu kan. Tapi setelah berjalannya waktu, kita memberikan wejangan-wejangan kepada mereka arti penting tentang kesehatan, kebersihan itu sendiri, sehingga mereka lama-lama akan terbiasa dengan pekerjaan mereka yang sudah kita jadwalkan. Dan ini menjadi pelatihan buat bekal mereka ketika mereka tinggal di rumah. Sehingga yang harapan sekolah itu ketika mereka di lingkungan mereka sendiri, mereka dengan kebiasaan di sekolah nanti bisa diterapkan di sekolah, di rumah mereka masing-masing. Dan kalau misalnya mereka melanjutkan sekolah pun bisa menjaga kebersihannya di sana juga. Udah terdidik mulai dari sini. Nah ini karena kita lagi ngobrol-ngobrol santai, ada kopi nih yang datang. Jadi ada sponsor lah sedikit. Silakan sambil. Jadi kita bisa sambil ngopi-ngopi nih. Ada program nggak sih Pak terkait kebersihan dan kesehatan sekolah di sini gitu? Ya, kita bekerja sama dengan pihak-pihak dinas kesehatan dalam hal ini dengan pihak puskesmas ya. Jadi kebersihan di sini bukan hanya sekedar membersihkan WC, kemudian menyapu halaman sekolah dan seterusnya itu,
tetapi juga di bidang kesehatan. Ya. Itu gimana Pak? Bekerja sama. Iya. Kita mengadakan kerjasama dengan dinas kesehatan, baik dari tingkat kabupaten maupun pihak puskesmas. Mereka datang sekolah dengan memberikan materi-materi tentang kesehatan itu sendiri. Banyak hal yang mereka berikan materi kepada para siswa di sini. Berarti ada pelatihan-pelatihan dari puskesmas ataupun dinas kesehatan yang ada di Kabupaten Melawi ngasih pelatihan di sini. Nah, ini dari tadi saya datang ke sini kan logo-logo UKS itu banyak sekali. Iya. Nah, apakah UKS di sini jadi unggulan gitu di sini? Kebetulan kita beberapa waktu yang lalu sebelum masa pandemi ini kita kan mengikuti kegiatan lomba UKS ya. Disitulah menjadi motivasi kami untuk supaya lebih giat lagi di dalam program-program kita. Bukan berarti kita tujuan utama menjadi juara, bukan, tetapi paling tidak itu menjadi motivator kami dan juga para siswa untuk lebih giat lagi untuk bagaimana sih supaya kita menjadi manusia yang sehat begitu. Berarti ada memang program UKS berjalan dengan baik di sini. Alhamdulillah di sini. Sempat dapat juara enggak Pak kalau program UKS-nya di sini? Beberapa waktu yang lalu kita sempat juara 1 tingkat kabupaten, ya, bahkan sampai tingkat provinsi. Provinsi. Pada zamannya Palasonnya Buya ini. Berarti sempat sampai ke sana juga, prestasinya lumayan. Nah, kalau untuk Pak Wende nih, mental siswa untuk menjaga lingkungan sekolah di sini gimana Pak? Guru BP nih, sikap dan psikologisnya siswa siap nggak sih sebenarnya untuk dikasih tanggung jawab seperti itu? Gitu? Ya, tadi menyambung dengan apa yang Pak Har sudah sampaikan tadi. Memang betul dari kelas 7 itu mungkin beradaptasi lah ya, kebiasaan di SD, kemudian lalu dia ke SMP kelas 7. Butuh penyesuaian lah ya. Mungkin barangkali di SD tidak terbiasa dengan kerja bersama, gotong royong, atau ada istilahnya dulu tuh operasi semut. Dulu tuh di sini ada namanya operasi semut, maksudnya kerja bersama. Jadi kebersihan setiap kelas tuh ada masing-masing yang menghandle-nya. Nah, memang tantangan memang khusus kelas 7, kalau kelas 8, kelas 9 memang mereka dengan sendirinya udah mulai aktif, artinya kesadaran dari dirinya mulai muncul. Kalau kelas 7 memang banyak kita memberikan masukan-masukan, saran, kerjasama sih pada dasarnya dengan wali kelas selalu mengingatkan kesiswaan, guru BK, waktu kurikulum sampai ke kepala sekolah. Ketika ada pas upacara hari Senin, biasanya mengingatkan sebelum daring, sebelum corona lah, kalau mengingatkan. Memang sekarang kendalanya memang daring tidak daring, jadi memang agak kurang lah untuk kebersihan itu. Ya memang saya banyak nerima curhatan itu dari beberapa guru-guru, dari beberapa kepala sekolah untuk menjaga lingkungan sekolah itu di masa pandemi sulit, bahkan di SMP 3 Nangapino, di SMP-nya Bukarnisa itu lingkungan sekolah tanamannya malah sampai rusak karena banyak tanaman yang perlu dirawat setiap hari. Sedangkan guru-gurunya sekolahnya udah nggak pernah masuk, guru-gurunya juga banyak bekerja dari rumah, jadi banyak pohon-pohon yang sudah mati. Nah, kalau untuk Pak Budi nih, dari pihak Bapak kan otomatis mewakili manajemen itu secara sekolah ya, mau masuk pendanaan dan lain sebagainya. Seberapa besar sih poin maksudnya seberapa besar alokasi yang dianggarkan untuk menjaga lingkungan sekolah ini Pak? Oke, Mas Atik, jadi selaku ujung tombak ya di sini, saya kan selaku, artinya kalau seperti ibaratnya tombak saya yang paling di depan. Artinya dari awal memang sebelum kita menentukan program-program yang tadi, termasuk program yang disampaikan Pak Har tadi yang kaitan dengan UKS tadi, kesehatan tadi, ya sudah kita rapatkan sih antara intern sekolah ini, kemudian dengan orang tua, dukungan komite gitu kan, termasuk nanti
dari pengawas, dari dinas pendidikan memang kita libatkan untuk mau membuat apa sih sekolah ini. Awalnya kan seperti itu. Salah satu titipan dulu saya di sini tahun 2018 itu dari kepala dinas kan, Pak Budi minta tolong. Saya dulu di Batu Nanta ya, jadi ceritanya di Batu Nanta itu 8 tahun sampai adiwiyata tingkat nasional ya kita, sekolah sehat nomor 6 tingkat nasional juga pernah di Batu Nanta itu. Saya tugaskan Pak Budi ke SMP ini, SMP 1 Blimbing untuk mengembalikan semula seperti semula yang tadi sampaikan Pak Har. Jadi 2014 itu kan sini juara 1 tingkat provinsi, nomor kalau tidak salah nomor 16 tingkat nasional di sini. Jadi lebih bagus yang sekolah dulu yang saya tinggalkan itu di Batu Nanta itu sempat nomor 6 sebenarnya untuk tingkat nasionalnya. Nah, saya dikasih kewajiban seperti itu, akhirnya kan saya berembuk dengan di sini ya, rapat lah itunya, membuat dokumen satu perencanaan apa yang mau dikerjakan. Salah satu program yang memang jadi unggulan itu adalah kita ini sekolah sehat ya. Program tadi karena titipan dari kepala dinas tadi untuk mengembalikan apa namanya dulu yang udah sempat jaya, terus jaya lagi gitu seperti itu. Nah, intinya gitu. Jadi dari UKS itu kan sebenarnya ada 3 itu Mas Ateng. Trias UKS itu kan ada 1 yang berkaitan dengan pembinaan UKS, usaha kesehatan sekolah, pembinaannya. Kemudian yang kedua layanan kesehatannya. Misalnya ada anak yang perlu, yang cewek terutama kan, perlu darah, perlu suntikan, perlu vaksin dan sebagainya. Dan kebersihan lingkungan. Jadi trias UKS itu ada 3, 1 tadi saya ulangi, kaitannya dengan pelayanannya UKS, kemudian pendidikannya, pembinaannya tadi ada tadi narkoba disampaikan Pak tadi, pelayanan yang kerjasama kita dengan puskesmas, kerjasama dengan kabupaten juga, kerjasama dengan ibu-ibu PKK juga menyampaikan yang kaitannya dengan kesehatan. Kemudian yang menjaga ini kan memang dari trias UKS yang ketiganya adalah kebersihan lingkungan. Termasuk ini drainase ini kan tanggung jawab sekolah, saluran air kotor, kemudian saluran air bersih, ya termasuk WC yang Mas Ateng tanyakan segala tadi, itu memang kewajiban kita untuk sekolah ini untuk merawatnya. Karena WC di sini sudah ada 16 kalau tidak salah WC-nya. Banyak ya. Banyak di sini memang. Nah, jadi itu bagian yang Pak Har yang memang mengaturnya, mengelolanya itu bagiannya Pak Har gitu. Nah, artinya kalau di sekolah itu kan sebatas kebijakan tadi kita anggarkan sekitar mungkin 20% ya untuk kesehatan ini, karena kan sekolah ini ada 8 standar Mas yang harus kita laksanakan kan. Salah satunya ya di sarana prasarana kesehatan ini memang kita sekitar 20% yang ditanyakan tadi. Kalau dari pagu kita ini sekali 1 triliun itu dapat sekitar 126 juta. Berarti bagi 5. Bagi 5. Kalau 100 berarti kan dapatnya 20 ya. Kalau 126 berarti sekitar 25 juta lah. Setiap 3 bulan kita jatahkan untuk anggaran kaitannya dengan kebersihan ini. Nah, berarti tukang kebunnya yang tadi 1.800.000 kali 3 kan, ditambah nanti sarana prasarana apa yang dibelinya ini. Berarti memang punya concern yang tinggi juga terhadap kebersihan lingkungan ini. Nah, untuk Pak Har mungkin lingkungan sekolah ini kan berada di lingkungan apa ya? Sebelah sananya masih hutan, sebelah sini juga kayaknya masih ada hutannya juga. Nah, untuk menjaga keasrian lingkungan ini gimana, Pak? Ada program apa sih untuk lingkungan sekolah ini? Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah membuat proposal ke Dinas Pertanian, di mana kita dapat bantuan berbagai macam jenis tanaman di situ, dan setelah kita ambil tanaman itu dari Dinas Pertanian sampai di sekolah, waktu masih zamannya Pak Sisworo Pak. Setelah sampai di sini kita tanam bersama dengan para siswa dan juga bapak-bapak guru di sini, sehingga sekarang sudah sudah mulai tumbuh tanaman buah. Tanaman buah juga ada yang kita dapat dari PKK. Tanaman-tanaman buah. Kemudian yang di sebelah belakang kelas 7 itu, kami dulu zamannya Bu Yani itu programnya mewajibkan siswa untuk membawa 1 pohon. Kami
kami mempunyai program pohon satu siswa satu pohon. satu siswa satu pohon. Ini Iya. pohon apa? Pohon apa saja atau pohon yang punya buah? Pohon yang punya buah. Nah, sekarang kurang lebih mungkin ada 8 tahun lah. Nah. Dan alhamdulillah sudah banyak buah yang ketika musim buah itu kan sudah banyak berbuah. Berarti siswa dan gurunya udah ikut menikmati. Menikmati, tapi lebih banyak yang siswanya yang menikmati. Kalau siswa kan biasanya lebih aktif. Wah, Iya. buah naik duluan, guru kan udah Iya. udah Ya. Ada rambutan, Di bawah itu kan ada mangga, udah buah itu Mas Ateng. bawahnya Buah. mangga. Lebat. Cuma tidak sampai masa. udah dia Jambu apa jabu? udah Pisang dia apa semua. udah dihabiskan siswanya Iya, dulu. iya. Iya, namanya siswa. Belum masak udah pokoknya. Ada 1 tahun kemarin waktu pandemi Ah. sampai besar. Sampai ada yang tua juga. Ah. Tapi setelah mereka masuk langsung habis. beberapa hari langsung habis. Iya ya. Apalagi sini kan lingkungannya masih walaupun pinggir jalan provinsi, tapi bisa dihitung desa juga ya di sini. Iya. Termasuk pinggiran Nangapinah juga. Ya kalau misalnya siswa-siswa pinggiran itulah Biasa. biasa gitu. Tiba-tiba main manjat, tiba-tiba main apa. Oke, menarik. Ini masih tertinggal Mas kemarin itu, tapi tahun ini kayaknya sudah bisa berkembang. Oh sempat desa tertinggal. Karena pernah dapat ini kita tunjangan tempat terpencil. Pernah dapat sekali karena desanya masih desa tertinggal. Tapi setelahnya itu langsung udah berubah. Bisa berkembang. Oke, mungkin kita sudahi dulu obrolan kita karena sekolahnya sudah sepi. Ini bapak-bapak seharusnya udah pulang dari tadi, tapi karena ada podcast ini kami tahan sampai sekolahannya sepi. Sambil dulu minum. Oh iya, habis ini nanti saya minum setelah kita tutup biar nyaman minumnya. Terima kasih ini bapak semuanya udah menyempatkan waktunya, udah ngasih waktunya, dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang tepat. Ya minta maaf, dan terima kasih juga buat para sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan subscribe, dan komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Laman Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.